PDI Perjuangan menyambut baik keinginan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk bertemu dengan Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya saat bertemu Ketua Umum PKB kemarin, Prabowo mengaku belum tahu kapan bakal diterima oleh Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden kelima Republik Indonesia. Apa yang dicari Prabowo dan Muhaimin lewat pertemuan dengan Megawati? Untuk mengulasnya sudah bergabung di Kompas Petang Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dan juga anggota DPR dari fraksi Gerindra sekaligus jubir tim pemenangan Prabowo Subianto Pak Wihadi Wiyanto serta politisi senior PDI Perjuangan. Selamat sore Bapak-bapak, terima kasih waktunya bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Cynthia, sore Pak Panda, sore Pak. Selamat sore. Ya, saya langsung ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, kalau boleh tahu terakhir kali bertemu Pak Prabowo Subianto dengan Ibu Mega ini kapan? Dan rencana pertemuannya sudah ada bocoran belum waktunya Bu Mega? Saya kira kalau pertemuan terakhir sudah cukup lama ya. Saya juga tidak terlalu ingat kapan itu. Tapi saya kira ada beberapa kali yang memang akan bertemu tapi tertunda, ya kan? Dan saya kira juga hingga saat ini juga pertemuan-pertemuan itu masih tertunda. Dan kalau kapan waktunya ya jangan ditanya ke kami, karena kan Pak Prabowo sudah menyatakan bahwa siap bertemu dengan Ibu Megawati. Tapi waktunya belum ada ketemu pas kapan, tapi tadi juga disampaikan oleh Mbak Puan pun juga ada, tapi waktunya yang masih belum bertemu. Karena beberapa kali akan pertemuan kemarin juga karena masalah Hari Raya Idul Adha dan segala macam. Ya. Jadi memang ada saja beberapa kali yang setting pertemuan, ada aja beberapa hal yang mungkin tidak bisa dihindari untuk tidak bisa di reschedule kembali. Oke. Jadi sudah beberapa kali diwacanakan untuk bertemu, tapi hingga saat ini memang belum bisa bertemu ya. Saya ke Pak Panda. Pak Panda, kalau kita melihat ke belakang dari kacamata Pak Panda sendiri, hubungan antara Pak Prabowo dan Bu Mega ini seperti apa sih? Karena sebenarnya kan kalau kita flashback ke 2009, Bu Mega dan Pak Prabowo ini pasangan duet. Terus? Ya, menurut pandangan dari Pak Panda sendiri hubungan keduanya seperti apa? Kenapa hingga saat ini pertemuannya dianggap atau dinilai sulit untuk dilakukan? Kalau sulit pasti tidak, hanya soal tempatnya. Kalau mengenai hubungan pribadi, wah sangat dekat sekali. Saya masih ingat itu Pak Prabowo mengatakan Gerindra itu adik kandung dari PDI Perjuangan gitu loh. Di dalam satu forum resmi Gerindra dengan PDI Perjuangan, dan kemudian juga sudah pernah punya pengalaman bersama tahun 2009 dalam Pilpres gitu loh. Dan kemudian juga Pak Prabowo juga sudah sangat biasa bertandang ke Teguh Umar, dan kemudian dia juga mengakui berapa kali dimasakin nasi goreng sama Ibu Mega gitu loh, nasi goreng kesenangannya Prabowo gitu loh. Jadi sebenarnya ya, hanya soal waktu aja ini. Kalau beban psikologis nggak ada, hambatan psikologis gitu loh. Jadi kalau menurut Anda sebenarnya tidak ada masalah ataupun memang hanya waktu saja yang menjadi kendala seperti itu ya Pak Panda ya? Iya, sama sekali tidak ada masalah gitu loh. Jadi gimana mau saya katakan ya? Artinya PDI Perjuangan itu sudah punya gambaran mengenai Gerindra, dan Gerindra sendiri sudah menempatkan posisi bahwa PDI Perjuangan itu adalah kakak kandung dari Gerindra. Itu pernyataan Pak Prabowo. Jadi hubungan persaudaraan itu dekat kalau kita karena tidak ada ini. Dan juga dulu ada kader kita yang terbaik pindah ke Gerindra, namanya Permadi gitu loh. Oke, jadi kalau dilihat dari faktor sejarah cukup baik ya hubungannya ya? Cukup baik, baik. Baik, saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau Anda melihatnya ini kan Pak Prabowo berulang kali mewacanakan ingin bertemu dengan Bu Mega. Kalau menurut Anda sendiri, apa yang ingin dibicarakan Prabowo Subianto kepada Megawati? Tentu pertama adalah berkaitan dengan ini ya, dengan
pembicaraan non politik dulu, karena bagaimanapun sejak Pak Prabowo menyatakan maju di 2024 dan saat yang sama Ibu Mega juga sudah menentukan Mas Ganjar sebagai calon presiden dari PD Perjuangan, pasti kan ada sedikit banyak ya tensi yang meningkat di antara dua partai. Dan menurut saya itu wajar bagian dari kontestasi politik. Dan pertemuan kedua tokoh kalau itu terjadi itu akan sangat membantu menurunkan tensi yang berkembang. Karena bagaimanapun keduanya punya sejarah yang baik seperti yang tadi Bang Panda sampaikan. Jadi saya ingat setahu saya Pak Taufik Kemas, Pak almarhum Taufik Kemas itu yang menjemput Pak Prabowo sepulang dari luar negeri pada saat awal reformasi ya. Jadi pada dasarnya tidak ada problem secara personal antara kedua tokoh ini, tetapi mungkin ya karena jelang 2024 ada saja gitu ya tensi yang meningkat dan karenanya perlu pertemuan kedua tokoh ini, apalagi kedua tokoh ini bagian dari pemerintahan Pak Jokowi. Jadi sangat positif untuk bukan hanya menurunkan tensi, tapi juga memberikan sinyal kejukan kepada publik secara umum. Oke. Kalau ke Pak Wihadi, jika memang nanti pertemuan bisa terrealisasi, kira-kira pembahasannya apa saja poin-poin utama yang ingin disampaikan Prabowo Subianto? Apakah akan mewacanakan atau membahas ulang soal duet Ganjar Prabowo? Ya, saya kira Pak Prabowo dengan Bu Megawati ini kan yang disampaikan tadi oleh Bang Panda juga kan teman dekat. Artinya chemistry-nya itu sudah dapat dari dulu. Jadi kalau pertemuan ini saya kira tentunya ya bisa saja makan nasi gorengnya dulu, Bu Mega yang sudah lama mungkin tidak dicicipi oleh Pak Prabowo. Jadi hal-hal yang ringan dulu lah, ya kan? Nah, baru nanti kalau memang itu bicara mengenai masalah kebangsaan, tentunya bahwa semuanya sama, bahwa kita ini berpikir adalah untuk kebangsaan kita ini, dan kita ini ingin bahwa pesta demokrasi ini adalah penuh dengan ketenangan dan tidak ada suatu hal yang mungkin menjadi tensi yang menjadi tinggi dan segala macam. Dan tentunya ini pertemuan daripada kedua tokoh ini saya kira sangat membantu, karena bagaimanapun juga Pak Prabowo dalam berbagai kesempatan juga selalu menyampaikan bahwa kita ini pemilu tidak perlu kita ini bermusuhan atau provokasi dan segala macam. Saya kira hal-hal kebangsaan inilah yang mungkin juga menjadi poin-poin yang disampaikan dalam pertemuan itu. Karena bagaimanapun juga ini kan kita menginginkan pesta demokrasi ini pesta demokrasi yang tidak tidak hiruk pikuk, tetapi tenang, dan kita semuanya menginginkan adanya satu ketenangan dalam pesta demokrasi ini dan sama-sama itu. Oke. Pak Panda, kalau Pak Panda sebagai seorang politisi senior PDI Perjuangan, biasanya nih, apa sih yang menjadi dasar utama ataupun pertimbangan dari Megawati Soekarno Putri untuk menentukan iya atau tidak bertemu dengan Ketua Umum Parpol? Saya pikir nggak sampai seberat itulah. Iya atau tidak iya. Saya pikir buat Ibu Megawati sendiri mau bertemu dengan Prabowo itu, saya tahu betul tidak ada satu hambatan psikologis apapun. Dan kalau kita melihat dari segi kebangsaan, terus terang aja, kalaupun mereka bertemu itu mengharukan. Kenapa? Bapaknya Prabowo pernah bertempur dengan Soekarno waktu PRRI Permesta. Sampai lari ke luar negeri. Sekarang mereka bisa ketemu dimasakin nasi goreng. Coba bayangkan indahnya. Itu loh. Melupakan perpecahan perang saudara atau pertikaian politik di masa lalu. Dan sekarang anaknya bisa bercengkerama bersama. Dan pernah lagi sama-sama ikut pilpres, berpasangan. Jadi nanti kalau ketemu Prabowo sama Ibu Mega, itu refleksi sejarahnya indah gitu loh. Refleksi sejarahnya indah. Mas Burhan, kalau Pak Panda sudah menyebut sebenarnya tidak ada hambatan secara historis, secara sejarah, secara psikologis juga bisa dikatakan tidak ada hambatan. Kalau dari Mas Burhan sendiri, apa sih yang menyebabkan seakan-akan pertemuan ini sulit untuk dilakukan?
Saya Bukan pikir sulit bukan ya, sulit. mungkin lebih mungkin soal waktu ya. Soal Tetapi waktu. Iya. begini, yang pasti begini ya, sebelumnya kan sempat muncul usaha untuk menduetkan antara Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Siapa yang nomor 1 dan nomor 2 didiskusikan jelang pendaftaran Capres-Cawapres Oktober 2023. Hmm. Nah, pada saat ide berkaitan dengan rencana duet tersebut, itu November 2022, pada saat itu elektabilitas Pak Prabowo turun cukup signifikan. Yang awalnya sempat di peringkat pertama disalib Mas Ganjar Februari 2022, di November 2022 disalib juga oleh Mas Anies. Hmm. Nah, kemudian muncullah rencana yang kita lihat disimbolkan berjalannya 3 tokoh ya di pematang sawah di Jawa Tengah antara Pak Jokowi, Mas Ganjar, dan Pak Prabowo. Tetapi rencana duet itu kan kemudian berubah seiring dengan peningkatan elektabilitas Pak Prabowo. Dan peningkatan elektabilitas Pak Prabowo salah satunya dari data-data survei termasuk survei Kompas, survei indikator, itu ditopang oleh pemilih Pak Jokowi. Jadi ada 28% pemilih Pak Jokowi Ya. 2019 yang memilih Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo sekarang sedikit di atas Mas Ganjar. Dan akibatnya muncul bukan duet, tetapi ada yang mengatakan kemungkinan duel. Jadi Mas Ganjar maju sesuai dengan ketetapan Ibu Mega tanggal 21 April, Pak Prabowo juga tetap maju. Mhm. Nah, pertanyaannya, kalau pertemuan tersebut terjadi, apakah rencana duet dan duel itu mau didiskusikan? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Tapi buat kami, publik, itu yang penting ketemu dulu. Ya, Oke. ketemu bahwa pada ujungnya keduanya misalnya PDI Mhm. Perjuangan tetap maju sesuai dengan keputusan mencapreskan Mas Ganjar, Gerindra juga tetap maju untuk mencapreskan Pak Prabowo, pada ujungnya kan ketetapan itu tetap diikuti dengan suasana yang nyaman baik di tingkat elit maupun di tingkat massa. Jadi Oke. agree to disagree. Itu Agree sesuatu to yang not disagree. Oke, jadi berjalan bersama meskipun harus berseberangan. Pak Wihadi, seperti tadi disebut bahwa elektabilitas Prabowo Subianto juga cukup tinggi. Ini kira-kira kalau pertemuan pun bisa terrealisasi, adakah hal-hal yang bisa ditawarkan Prabowo kepada PDIP ataupun sebaliknya? Saya kira dalam suatu pertemuan hal yang mungkin Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu hal-hal tersebut bisa saja terjadi, tetapi karena sama-sama sebenarnya sudah punya capres, maka mungkin kita menitikberatkan adalah pembicaraan kita adalah untuk kebangsaan, gitu kan. Jadi Pak Prabowo ini sendiri kan mempunyai prinsip bahwa 1000 kawan terlalu sedikit, 1 teman Terlalu banyak. 1 lawan terlalu banyak, gitu kan. Jadi saya kira hal seperti ini menjadi satu pertemuan kita, dan kita juga pertemuan dengan Bu Mega itu bisa saja kemungkinan terjadi bahwa ada pembicaraan kembali mengenai masalah koalisi dan segala macam, itu bisa saja mungkin terjadi. Tetapi kan semuanya sudah mempunyai calon presiden masing-masing. Gerindra juga sudah mencalonkan Pak Prabowo, kemudian PDI Perjuangan juga sudah mencalonkan Mas Ganjar. Jadi saya kira titik temunya dan apakah pembicaraan nanti dalam pembicaraan mengenai masalah pemilu dan segala macam ini bisa saja ya kita jangan tidak berandai-andai dulu, tetapi kita juga mempunyai optimis bahwa apa yang menjadi nanti ini pada saat pemilu ini akan menjadi satu hal yang mungkin pembicaraan yang bisa mengerucut, gitu kan. Jadi saya kira hal-hal seperti ini bisa saja terjadi, dan jadi saya kira pertemuan ini juga tidak bisa kita harus mengarah ke sana, tetapi semuanya bahwa kemungkinan bisa bisa terbuka semuanya, tetapi tetap bahwa platform kita, bahwa koalisi kita juga sudah ada, kemudian capres juga sudah ada. Saya kira Berarti kemungkinan untuk koalisi tidak akan terjadi ya, kalau udah dari Gerindra ke PDIP ya? Saya kira ini semuanya masih terbuka, masih belum tahu, gitu kan. Jadi masih semuanya masih bisa dilaksanakan
artinya bisa saja terjadi satu kesepakatan dan segala macam kan bisa saja itu terjadi. Tetapi kan masing-masing sudah mempunyai kerjasama dengan partai koalisi yang sudah sekarang ini sudah ada, bahwa Gerindra dengan PKB, kemudian kita lihat PD Perjuangan dengan P3 dan juga dengan Perindo. Saya kira semuanya masih bisa terbuka, dan ini masih belum cair artinya. Iya, masih cair, artinya kan belum ada pendaftaran calon presiden, ini belum ada, jadi masih cair. Baik, semuanya berbagai kemungkinan masih bisa terjadi dan sangat dinamis sekali. Pak Panda, terakhir, jika pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo bisa terjadi, kira-kira keuntungan apa yang bisa diperoleh oleh PDI Perjuangan? Kalau keuntungan itu dua-dua juga dapat keuntungan. Dan satu, yang kedua lupakanlah pikiran atau prasangka atau kemungkinan bahwa akan duet, dalam arti kata buat Ibu Mega sama buat PD udah final itu Ganjar menjadi presiden dan tidak bisa ditawar-tawar lagi itu, dinegosiasikan itu loh. Jadi kalau tadi menyinggung soal pematang sawah, itulah pertemuan yang terakhir dan disaksikan oleh Jokowi. Mereka dua sepakat, baik Prabowo maupun Ganjar tetap dalam posisi calon presiden. Dan waktu itu sampai menoleh ke belakang, menoleh mereka berdua, Jokowi mengatakan sudah ya, itu menjadi kesepakatan kita ya. Itu setelah itu tidak ada lagi satu pembicaraan. Jadi kalaupun nanti ketemu tidak etis juga kalau kemudian membicarakan ini Ibu Mega masih menegosiasikan Ganjar. Ganjar itu sudah final. Ganjar itu sudah betul-betul satu keputusan tekad yang memang menjadi sikap dari PDI Perjuangan dan seluruh jutaan warganya, gitu loh. Baik, artinya kalau untuk Capres sudah final masing-masing, PDIP tetap ke Ganjar Pranowo dan Gerindra tetap dengan Prabowo Subianto. Terima kasih, dan kalau kita masih mau melihat memang masih dinamis, masih cair, segala kemungkinan juga masih terjadi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Muhtadi, dan juga anggota DPR fraksi Gerindra Pak Wihadi Wianto, serta politisi PDI Perjuangan Pak Panda Nababan sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.